terpantau secara berkala. Kemudian hasil AM digunakan untuk evaluasi diri. Yang berikut, asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum, literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Informasi dari ketiganya diharapkan dapat mendorong perbaikan mutu pelajaran. Kita lihat masing-masing. AKM literasi numerasi, yaitu literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Pengukuran literasi numerasi untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan yang luas tapi dangkal. Sedangkan survei karakter sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berkala besar. Meski demikian, survei karakter dapat memberi informasi berharga tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah atau madrasah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Sedangkan survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran. Kedua, iklim, keamanan, dan inklusivitas sekolah atau madrasah. Ketiga, refleksi guru. 4, perbaikan praktik pengajaran. Dan kelima, latar belakang keluarga murid. Informasi dari survei lingkungan belajar berguna untuk mendiagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, madrasah, dan dinas ataupun Kementerian Agama. Asesmen nasional menghasilkan potret komprehensif dari literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, berguna bagi sekolah atau madrasah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pembelajaran. Yang berikut, asesmen nasional 2021 diselenggarakan per jenjang secara bertahap dan hasilnya dilaporkan sebagai input untuk evaluasi diri dan perencanaan satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Ini tidak bersamaan waktunya, mulai dari tingkat SMA atau madrasah aliyah, misalnya madrasah aliyah mulai dari tanggal 27, 28, 29. Kenapa berbeda-beda waktunya? Karena berdasarkan jadwal yang ada, misalnya MTS yang belum memiliki alat yang cukup, sarana prasarana yang cukup untuk sebagai mandiri pelaku penyelenggara mandiri bisa menggabung kepada madrasah jenjang atas atau madrasah. Nah, ini sudah dibagi. Kemudian katakan di tingkat MTS itu pada untuk hari pertama, gelombang pertama karena ada 2 gelombang, itu mulai tanggal 4 Oktober. Ini beberapa potret yang sempat kami ambil, yang lain bukan berarti tidak ikut. Semuanya insya Allah sebentar kita akan mendengarkan laporan dari teman-teman kepala madrasah tentang penyelenggaraan asesmen nasional di madrasahnya masing-masing. Ini dari MTS Lia pada tanggal 5 untuk hari kedua, kemudian di Wangi-Wangi Selatan pada tanggal 6. Inilah beberapa madrasah yang sempat kami kunjungi di wilayah ibu kota. Kemudian yang berikut, ada satu informasi sebenarnya ini cukup berharga. Ada salah satu madrasah, mohon maaf ini saya harus sampaikan. Ada salah satu madrasah yang seolah-olah proktornya mengambil kebijakan. Dan itu ketika madrasah lain ingin menggabung, sedikit keberatan
ketika menggabung di salah satu madrasah yang memiliki fasilitas yang cukup. Sebenarnya kami ingin sampaikan adalah proktor itu di bawah kendali kepala madrasah. Jangan semua seolah-olah proktor dan teknisi yang memutuskan bahwa madrasah A tidak boleh menggabung. Bicarakan dulu baik-baik di tingkat madrasah seperti apa. Misalnya begini, kalau misalnya madrasah kita yang belum lengkap sarananya, peralatan TIK-nya tidak lengkap, lalu menggabung ke madrasah lain, saya kira kita perlu terima. Di beberapa tempat misalnya di Kaledupa, kan rata-rata madrasah kita menggabung di SD, di SMP. Di MTS Wayang Selatan, di verbal TIK-nya mandiri, tapi ternyata alatnya bermasalah, dan ini dilaksanakan di SMK Citra Bahari. Nah, mestinya harapan kami ke depan bukan berarti bahwa tidak bisa, tapi sekiranya masih ada madrasah kita yang bisa menampung, bisalah ditampung. Kalaupun misalnya honor proktor itu biar di sekolah penyelenggaranya juga mereka harus bayar honor proktor, dan di dana bos itu memungkinkan untuk dibayar. Karena itu untuk tingkat madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki peralatan TIK yang lengkap, segera kembali komunikasikan dengan penanggung jawab kabupaten, Ibu Jalewa, untuk segera diset ulang kalau masih memungkinkan. Kenapa? Karena lebih bagus, alangkah eloknya kalau kita menggabung ke madrasah daripada sekolah umum. Karena kita kan antara umum dan madrasah seolah-olah sedikit ada persaingan, sehingga kita merasa kalah. Bukan berarti tidak bisa, hanya ketika diisukan yang kurang bagus, itu dampaknya ke penerimaan siswa baru. Contoh, kenapa mau sekolah di MTS? Nah, kita ujiannya di SMP atau di SD. Beda kasusnya dengan MA Waloindi yang menggabung di SMP 1 Togo Binongko. MTS Waloindi bergabung di MAN 2. Madrasah Alia Waloindi bergabung di MTS di SMP 1. Demikian juga MTSN 3, MTSN Binongko dulu, sekarang MTS 3, itu bergabung ke SMP, mengikuti ujian di SMP 1 Binongko. Sah-sah saja, karena ini program nasional. Karena ini yang mengatur adalah kewenangan itu sebenarnya ada di provinsi untuk tingkat madrasah aliyah yang mengatur tentang pelaksanaan itu. Tapi beberapa informasi yang kami terima dari penanggung jawab kabupaten, kadang-kadang teman-teman sulit dihubungi. Contoh kemarin di MIS Hubul Watan itu digabung ke salah SMK 1 Wangi-Wangi kalau tidak salah. Itu diacak, bukan kewenangan kita. Kita hanya dapat mengusulkan kalau itu direspon oleh teman-teman. Ini adalah kasuistik, mungkin kesalahan saya. Kesalahan saya yang kurang mempresur teman-teman. Tapi ada juga kepala madrasah sangat sulit dihubungi. Sehingga ya apa yang ditetapkan sudah itu. Sama dengan kemarin saya ulangi, saya ingin sampaikan. Bukan berarti kami di kabupaten tidak punya database siswa dan guru melalui EMIS dan Simpatika. Tapi kita ingin koordinasinya bagus, direspon kita punya permintaan. Kan tidak susah. Hanya mengangkat telepon dan mengatakan bahwa kami mandiri, status mandiri, tapi bergabung pelaksanaannya di SDA, di SMPA atau SMA. Tidak susah sebenarnya. Supaya di kemudian hari tidak ada lagi yang komplain ke kami, tidak ada yang saling menyalahkan. Tapi kalau terima kasih teman-teman sudah menyelenggarakan ujian, hanya secara politis kita kalah karena kalau mereka beritakan bahwa semua madrasah menggabung ke ini, jatuh nanti di sasaran di penerimaan siswa baru, bahwa
Untuk apa kita sekolah di sana? Ternyata ujian juga pada akhirnya di sekolah umum. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekedar gambaran. Terima kasih sudah melaksanakan ujian. Mohon teman-teman kembali melaporkan pelaksanaan ujian. Ini secara lisan. Secara tertulis kami belum pernah menerima peserta asesmen dan pelaksanaan asesmen. Secara administrasi, mungkin secara lisan ya, tapi laporan pelaksanaan ujian tentu harus mengacu kepada KMA nomor 9 2016 tentang tata persuratan dinas. Di situ ada instrumen pelaporan atau ada struktur membuat laporan kegiatan. Bagus kita budayakan dari sekarang, kita biasakan dari sekarang, setiap kegiatan di sekolah membuatkan laporan dan ditujukan kemana. Kalau madrasah ibtidaiyah sanawiyah ditujukan ke kabupaten, kalau madrasah aliyah bisa ke kabupaten, bisa ke Kanwil, tembusan ke kami. Supaya kenapa? Ini informasinya nyambung, kita semua saling mengetahui. Misalnya Wangi-Wangi Selatan, laporannya melaksanakan ANBK di Vervaltik secara mandiri karena kendala peralatan komputer server misalnya, maka dialihkan pelaksanaannya di salah satu SMK. Jadi enak ketika ada pertanyaan kita bisa jawab. Jangan sampai di pusat, di provinsi tahunya mandiri. Berarti kan kalau mandiri kita sudah punya memiliki semua, sudah cukup. Tetapi kalau ada laporan tertulis, mandiri dengan bla 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 bla. Misalnya komputer klien dibebankan kepada peserta. Ini kan tidak tergambar karena tidak ada laporan. Mungkin secara kasat mata, di foto secara visual ini, kita sudah lihat, oh ini bukan di Min 1, oh ini bukan di MTS Wangi-Wangi Timur, atau bukan di MTS Mantigola, dan seterusnya. Tapi kalau ada laporan, saya kira sederhana saja, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting sistematikanya sesuai dengan KMA nomor 9 2016. Kemudian yang berikut, apa bedanya UN dan AN? Kalau ujian nasional menilai hasil belajar peserta didik pada jenjang akhir. Kemudian mengukur capaian individu peserta didik, seluruh peserta didik kelas 9 dan 12. Laporan individual peserta SHUN. Sedangkan asesmen nasional mengevaluasi kualitas pendidikan, memotret input, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan. Berikut peserta meliputi siswa sampel kelas 5, 8, dan 11, dan guru dan kepala sekolah. Kemudian laporan satuan pendidikan. Yang paling menonjol perbedaannya adalah kalau ujian nasional itu kelas akhir, sedangkan asesmen nasional itu setingkat di bawahnya. Kelas 5 untuk jenjang MI, kelas 8 untuk MTS, dan kelas 11 untuk ini beberapa perbedaan soal UN AKM, saya kira tidak perlu. Nah, ini juga komponen AKM, karena ini sudah selesai dilaksanakan, tidak perlu. Rencana persiapan, ini juga sudah selesai dilaksanakan. Nah ini secara nasional. Tim teknis helpdesk yang sudah dilatih. Di Kanwil Kemenak ada 2 kali 34 provinsi. Kalau kita di Wakatobi ini 1 orang di kabupaten Ibu Daliwa. Kemudian untuk penanggung jawab perjenjang MA untuk tahun ini ada Pak Ali Asmar dari MA Wisata Kelautan. Kemudian dari tingkat MTS ada Pak Muhammad Ihsan dari MTS LIA, dan tingkat MI ada Pak Fitrianto dari MI Wandoka. Sehingga apapun teknis kendala di lapangan, segera banyak berkomunikasi dengan mereka.
Kalau MA, MT sudah selesai, tinggal MI. Banyak ke Pak Fitrianto. Karena itu di grup asesmen itu bagi proktor atau help desk, apalagi namanya itu, teknisi, banyak-banyak komunikasi dengan Ibu Kabupaten, Ibu Jaliwa, Pak Ali Asmar yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kenapa? Karena teman-teman juga itu diminta untuk melaporkan ke tingkat kabupaten maupun ke tingkat provinsi. Ini beberapa perkembangan persiapan. Sekarang sudah September, Oktober, mau November, Desember. Tinggal MI. Nah, ini sudah jalan semua tahapan. Tinggal MI. Ada surat yang kami baru share di grup itu segera ditindaklanjuti. Nah, ini ada tantangan khusus pelaksanaan asesmen nasional. Sempat saya kemukakan tadi itu beberapa tantangannya, misalnya dilaporkan sebagai mandiri, ternyata tempatnya di tempat lain. Katakan seperti kalau UN dulu masih memungkinkan, di Madrasah Alia Al-Munawarah Tomiyah punya server. Di laporan verbaltiknya mandiri, tetapi tidak punya komputer klien, itu dibebankan kepada siswanya. Saya kira itu sah-sah saja. Hanya tahun ini karena verbaltik itu langsung dari pusat, setelah melihat data yang kita sampaikan, maka MA Al-Munawarah kalau tidak salah ke SMA 1 Tomia. Nah, ini ya ada beberapa sudah selesai. Ini sudah selesai ini. Wah. Nah, ini nanti wilayahnya Ibu Jaliwa. Untuk website ini nanti beliau yang sampaikan. Nah, tinggal sekarang itu yang bisa dibenahi adalah madrasah ibtidaiyah. Karena madrasah sanawiyah aliyah sudah selesai, sekarang verbaltiknya masih tinggal ibtidaiyah. Nah, terakhir dari papan terbuat pintu di depan ada 2. Barang siapa menuntut ilmu, menuntun langkah menuju surga. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moderator kami ambil alih. Demikianlah tadi materi dari Kepala Seksi Pendidikan Islam Kabupaten Wakatobi tentang asesmen nasional untuk pemetaan kompetensi dan mutu siswa madrasah. Selanjutnya, untuk lebih teknisnya, kita langsung mendengarkan narasumber dari Ibu Wajaliwa, JFU Pengembang Potensi Siswa. Kepada beliau kami persilakan. Maaf. Baik, Bapak Ibu, sudah bisa didengarkan suara saya? Sudah bisa didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asraf anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kita sehingga kita semua bisa bertatap muka meskipun hanya melalui Zoom dalam acara pendampingan sosialisasi pada madrasah penyelenggara asesmen nasional tahun 2021 lingkup Kabupaten Wakatobi. Salawat dan salam kita kirimkan ke Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yang penuh hidayah seperti yang kita nikmati sekarang. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Islam Kabupaten Wakatobi, Bapak Haji Laumuri, SPD, MMPD, MM. Yang kami hormati Bapak Kepala Ibu Madrasah baik jenjang MA, MTS maupun MI. Teman-teman proktor yang saya banggakan, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengecek ya teman-teman proktor yang saya berharap semua bisa ikut hadir di sosialisasi ini. Untuk itu, kepada tim teknis perjenjang saya mohon untuk dicek kembali. Untuk MA saya harap sama Bapak Pali Asmar sebagai pelaksana teknis. Apakah proktor di jenjang MA semuanya bisa hadir di sini atau berhalangan hadir? Sekaligus saya ingin kenal lebih dekat ya. Saya ingin melihat muka-muka teman-teman proktor yang selama ini membantu dalam proses pelaksanaan ANBK ini. Mohon izin ya. Kalau tingkat MA bisa diperkenalkan. Pak Ali Asmar. Pak Ali Asmar. Dia belum gabung ya untuk ya. Pak Ali bisa saya minta tolong untuk teman-teman proktor. Saya khawatir teman-teman kita yang sudah berjuang selama ini bersama-sama kita dari bulan April kalau saya tidak salah mengawal proses pelaksanaan ANBK ini tidak ikut hadir di sini, Pak. Iya. Pak Ihsan untuk jenjang MTS. Tidak, untuk saya ingin kalau boleh itu Pak, saya ingin untuk MA MAN 1 siapa yang hadir, orangnya mana, karena selama ini kadang saya kalau MAN 1 saya kenal, tapi kalau MAN 2 yang mana orangnya saya tidak kenal, saya hanya komunikasi lewat WA, ketemu di jalan pun saya tidak akan tahu. Boleh. Orangnya mana? Oke, terus untuk jenjang MTS, karena saya khawatir juga yang hadir di sini malah bukan proktor-proktor yang selama ini membantu dalam proses ini. Kayaknya perlu diabsen satu-satu ya Pak. Untuk MAN 2 yang ikut Pak Dede ya? Ada orangnya? Halo, Pak Dede ikut ya?
Pak Dede. Ikut. Pada yang siap tuh. Yang mana sih namanya Pak Dede? Ini Pak Tahir kan? Hadir, Pak Dede. Kalau Pak Dede yang mana? Kalau yang unjuk tangan kan Pak Tahir kalau tidak salah ya. Oh iya. Kenapa di sini jadi Muhammad Ah? Oh iya ya, maaf ya Pak. Saya kenalnya Pak Dede tapi saya tidak tahu nama asli. Mohon maaf Pak. Kalau untuk hanya dua man ya. MA Walau Indi yang mana? Doktornya MA Walau Indi. Pak Fitri. Siap. Atau ada? Ada Pak Hermin. bergabung, Bu. Oh iya, tapi kan maksudnya selama ini yang ikut membantu proses ini dari mulai verfaktik, pengisian BOAN dan sampai seterusnya. Kalau yang gabungkan nanti pada saat pelaksanaan, Pak. Siap, Bu. Ada di situ ada Bu Hermin, mana Bu Hermin? Iya, kayaknya tadi. Oh iya, ada tadi yang gabung tapi tidak kelihatan orang. Iya, Mana Ibu Hermin? Maklum jaringan di sana kadang memang begitu, Bu. Oh iya. Walau Indi. Untuk Melambi ya Pak Ali. Siapa lagi untuk MA ya? Bu Samna, Bu, Man 1. Oh iya, Man 1. Saya kenal kalau Ibu Samna. Sangat kenal Man. Kalau jenjang MTS, Pak Ihsan bisa dilaporkan siapa-siapa yang ikut untuk proktornya kita? Halo Pak Ihsan. MTS 1 Wakatobi hadir bersama Teguh Saleh Tahir. MTS 1. Satu Saya Wakatobi. agak sulit mengidentifikasi karena tidak ada nama SMP-nya di sini. Mohon maaf ya. MTS 1. Nah, Mana orangnya? bersama Pak Teguh. Tapi Pak Teguh atau Pak Ebi? Pak Teguh bukan dia tidak jadi peserta pada kesempatan ini. Oh, yang ikut Pak Ebi. Sebagai teknisinya. Yang ikut sekarang Pak Ebi ya? Nggak kelihatan Pak. MTS 2 Pak Emil ya. Kalau Pak Emil insya Allah saya kenal. MTS 3. Iya, MTS 2. Kalau MTS 3 yang mana orangnya Pak? Aduh, ini jagoanku baru muncul. MTS 3. MTS 3 yang mana orangnya? Oh, Pak Ode, Pak Ana Ode ya? Iya, Bu. Oh, saya kenal orangnya. Untuk MTS 4, Pak Yusran saya juga ya kenal karena pernah ketemu di Kendari. Kalau MI, Emin 1, siapa yang ikut? Ada Bu itu. Hadir, Bu. Pak Kamat. Pak Kamat Min 1, siapa yang ikut, Pak? Proktor yang ikut untuk sosialisasi ANBK. Kalau ANBK dengan asesmen nasional itu sama ya, Pak? Cuma beda nama sedikit. Kalau ANBK kan pakai ada komputernya. Asesmen nasional basis komputer. Tapi sama saja, Pak. Oh iya. Pak Muhammad Saidat. Siap. Iya. Baik, Pak. Kalau iya, Pak, karena memang kita masih sebenarnya untuk sekarang itu kita ingin fokus di MI karena yang jenjang MI maupun MI lah yang belum melaksanakan. MA, MTS sudah
melaksanakan. Jadi fokusnya sebenarnya ke MI untuk sosialisasi ini. Ya. Oh iya, saya juga ingin Kepala Madrasah melaporkan nanti Pak Kamat setiap jenjang untuk melaporkan pelaksanaan ANBK yang telah berlangsung untuk jenjang MA dan MTS. Itu sebelum saya lupa, karena dari hasil pemantauan kami, ternyata ada salah satu madrasah yang sama sekali tidak mengikuti pelaksanaan ANBK ini. Bahkan dari proses simulasi, gladi bersih sampai pada tahap pelaksanaannya itu tidak pernah ikut. Hasil konfirmasi kami ke tempat numpangnya, mereka tidak pernah datang dan tidak pernah ikut. Saya tidak perlu sebut namanya, merasa saja nanti saya harap laporannya untuk diteruskan ke Kanwil. Terus untuk MI Hubul Watan ada Ibu Lina. Iya, hadir. Hadir. MI kalau MI Mola Selatan Pak Suryadi ya, Kepseknya sekaligus Kamatnya sekaligus proktornya. Untuk MI Al-Ikhlas Pak Fitrianto ya? Siap, Bu. Atau mewakili mana ini Pak Fit? Di pelaksanaan Wandoka tadi yang itu dia di Anmut itu Pak. Pelaksanaan untuk MI Wandoka dan MI Al Ikhlas itu, Bu, kenapa kemudian kita bedakan gelombangnya, karena mengejar memang komputer yang dipinjam itu di orang yang sama, Bu. Jadi sehingga kita bedakan gelombangnya. Iya, baik Pak. Oke, baik. Bapak, Ibu, Kepala Madrasah yang saya hormati, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin melaporkan ya kepada Kepala Madrasah tentang kerja-kerja kita yang sebenarnya sudah lama berlangsung. Itu kalau saya tidak salah ingat, dari bulan April sampai sekarang. Itu mulai dari proses pengisian verbaltik, login bio-AN sampai dengan pengisian data web ANBK. Jadi sebenarnya itu kalau kita hitung, Bapak Ibu Kepala Madrasah bisa hitung, kalau dari dari April sampai sekarang itu sudah hampir 7 bulan 8 bulan ya. Sudah sangat lama proses ini kita lalui, dan saya tahu persis bagaimana lelahnya para proktor mengawal pelaksanaan ANBK ini. Jadi kalau kemudian hari ini tidak ikut, jadinya saya prihatin ya. Karena proses ini sudah sangat lama kita bersama-sama, baru di tengah jalan ternyata tidak bisa dilanjutkan oleh orang yang sama. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, yang telah bersama-sama membantu sehingga pelaksanaan ANBK ini bisa berjalan dengan lancar. Terkait seberapa suksesnya, kita belum bisa mengukur itu, tetapi kita minimal sudah berusaha memberikan yang terbaik, berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan ini bisa pelaksanaan ANBK ini bisa terlaksana dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Dia bicara, kita tidak tahu dia bicara apa.
Saya akan pelajaran. Hindi ko pamatay na video, ano ka pati pamatay. ya tidak tahu di mana ini. Ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit ya terkait pelaksanaan asesmen nasional ini. Meskipun oleh Kepala Seksi Pendia sudah dijelaskan secara mendetail terkait apa itu asesmen, maka saya akan sampaikan ada beberapa hal ya terkait pelaksanaan asesmen ini, bahwa asesmen nasional itu dilakukan untuk mengevaluasi kenapa nih Pak? Proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, output, dan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Selanjutnya, bahwa ada 3 komponen penting dalam pembelajaran, yakni kurikulum. Ada 3 komponen penting dalam pendidikan, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Dari hasil asesmen ini akan menghasilkan informasi sebagian tak terlihat. Nggak usah diperlihatkan. Tidak perlu. Menghasilkan informasi perbaikan yang pada akhirnya akan melahirkan perbaikan kualitas belajar dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, ada 3 dia tidak tampil. Sudah kelihatan di orang. Ya. Yang mana? Oh, di sini. Ini. Sudah bisa dilihat ya Pak? Sudah Bu. Sudah. Iya. Baik, untuk pelaksanaan asesmen ini ada 3 hal yang akan diujikan, yaitu asesmen kompetensi. Yang dalam asesmen kompetensi minimum itu atau KM itu ada 2 komponen yaitu literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter, survei lingkungan belajar. Untuk AKM itu terdiri dari 2 komponen, yaitu literasi membaca, yakni kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis tes untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Kemudian survei karakter dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan informasi hasil sosial ekonomi siswa. Untuk survei lingkungan belajar ini akan diisi oleh para guru dan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas proses belajar dan iklim yang menunjang dalam pembelajaran.
Nah, bagaimana mekanisme kepesertaan asesmen nasional ini? Ini untuk siswa atau murid untuk jenjang pendidikan dasar itu terdiri dari 30 orang peserta utama ditambah 5 orang peserta cadangan. Sementara untuk jenjang menengah dan MA dan MTS itu 45 orang siswa utama ditambah 5 cadangan. Terus terkait siswa cadangan ya Bapak Ibu, ingin yang perlu saya tekankan bahwa untuk siswa cadangan harus diingat bahwa dalam menentukan siswa cadangan ini, misalkan di hari pertama peserta utama tidak hadir, bisa digantikan oleh peserta cadangan, tetapi di hari kedua jikalau peserta utama itu hadir, tidak berhak menggantikan peserta cadangan yang telah melaksanakan asesmen dari hari pertama. Begitu pula, misalkan peserta cadangan di hari kedua berhalangan hadir, maka peserta pertama tidak berhak menggantikan peserta utama. Jadi tolong diingat ya untuk MI, karena untuk MTS dan MA itu sudah selesai dilaksanakan. Kita fokus di MI. Mohon diingat para proktor untuk pelaksanaan asesmen ini untuk peserta cadangan, misalkan di hari pertama peserta utama tidak hadir, bisa digantikan oleh peserta cadangan, tetapi di hari berikutnya itu bukan peserta utama yang ikut sekalipun orangnya hadir, tetapi tetap dilanjutkan oleh peserta cadangan. Dan jika peserta cadangan ini tidak hadir, maka tidak boleh digantikan oleh peserta cadangan lain ataupun peserta utama. Dibiarkan kosong saja, Pak. Itu perlu diingat ya, para proktor. Itu yang paling saya tekankan. Khawatirnya nanti pada saat proses proktor itu lupa bahwa ketentuannya itu bahwa di hari pertama peserta utama tidak hadir boleh digantikan oleh peserta cadangan, dengan catatan bahwa di hari kedua nanti tetap peserta cadangan ini yang akan melanjutkan proses itu. Tetapi jika nanti di hari kedua itu peserta cadangan itu tidak hadir, maka dibiarkan saja kosong, jangan lagi diganti sama peserta utama sekalipun dia hadir, karena dia tidak punya hak lagi. Iya. Baik Bapak Ibu, saya langsung ke web ya, supaya kita lebih detail membahas. Bisa terbaca ini? Jadi mulai dari mana tadi? Di web. Bisa terbaca ya Bapak Ibu? Bisa. Iya, yang pertama-tama saya sarankan kepada para proktor untuk selalu memperhatikan dashboardnya ya Bapak Ibu. Ada banyak pengumuman yang biasanya terlewatkan begitu saja. Padahal setiap hari, apalagi pada pelaksanaan itu, selalu ada pengumuman yang oleh posko, baik posko pusat maupun Kemenak dari provinsi biasanya memuat pengumuman yang terdapat pada dashboardnya. Kenapa sekarang tidak ada pengumumannya? Biasanya di sini ada pengumuman ini Bapak Ibu. Bahkan kemarin itu saya dapat pengumuman bahwa nanti tanggal 1 sampai tanggal 8 untuk MI akan ada pemutahiran data. Selanjutnya di sini ada status pelaksana. Oh, sorry. Ternyata sudah expire.
B N E ya. Ini di menu dashboardnya ini biasanya ada banyak pengumuman berharga di sini Bapak Ibu. Setiap hari, apalagi pada saat pelaksanaan gladi, pada saat pelaksanaan sinkron, biasa semua permasalahan itu diumumkan di sini. Jadi jangan pernah lewatkan, setiap hari itu harus selalu dicek pengumuman-pengumuman ini. Ini untuk pemutahiran data dilaksanakan tanggal 1 sampai 8 November. Terutama yang terkait dengan moda pelaksanaan daring atau semi daring dan waktu pelaksanaan sesi dan gelombang. Jadi mungkin untuk min 1 masih didengar ya. Min 1 Masih. Ya. Masih. jadi dicek terus ya webnya. Tanggal 1 sampai tanggal 8 itu kemungkinannya masih bisa, mudah-mudahan masih bisa, karena saya cek kemarin itu untuk pengaturan sesinya min 1 itu dia kelebihan, maksudnya tidak sesuai antara fasilitas yang dimiliki dengan pengaturan yang ada di web ANBK. Ya, Siap. Saya tuntaskan dulu ya sedikit terkait kepesertaan tadi. Untuk guru yang melaksanakan asesmen ini, yaitu seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar di EMIS ataupun Dapodik ya. Jadi itu mereka mengikuti survei lingkungan belajar. Nanti akan ada link yang dibagikan. Saya sebenarnya sudah bagi ke grup ANBK, tapi mungkin belum dilihat. Nanti pada saat pelaksanaannya akan aktif itu paspor untuk guru, karena dia bersamaan. Tapi tinggal bagaimana operatornya dia mengatur, itu nanti dikomunikasikan sama operatornya. Kemudian untuk kepala satuan pendidikan. Untuk kepala satuan pendidikan yang melaksanakan yang berperan sebagai guru dan juga berperan sebagai kepala satuan pendidikan, maka dia akan mengisi 2 instrumen yang berbeda. Terus jika ada kepala satuan pendidikan yang melaksanakan tugas, jika ada kepala satuan pendidikan atau guru yang melaksanakan tugas di 2 satuan pendidikan yang berbeda, maka di 2 satuan pendidikan itu dia harus mengisi survei lingkungan belajar ini. Kemudian ya untuk guru ya sudah seperti itu. Nah, untuk pengaturan sesi sedianya sebelum revisi masih share ya? Saya kelihatan. Oh, maaf, ternyata tidak kelihatan lagi. Untuk pengaturan sesi sebelumnya itu sebelum revisi kelihatan. Share. Untuk tingkat ini sekali lagi buat teman-teman, pengaturan sesi ini sebenarnya kita harus sesuaikan antara fasilitas yang ada di satuan pendidikannya kita, yang kita miliki, dengan jumlah siswa yang ada di madrasah. Misalnya untuk
Kalau untuk pelaksanaan jenjang MA, karena sudah kita lalui, tidak usah kita bahas ya. Kita fokus ke jenjang MI, karena untuk MI belum melaksanakan, sementara ini lagi gladi pelaksanaan AN-nya itu mulai 15 sampai 18 November. Nah, untuk jenjang MI ini, siswanya itu 30 orang yang utama dan 5 cadangan. Jadi kalau misalkan 30 utama, mohon maaf sebelumnya ini, sebelum revisi, ini gelombang untuk MI ini hanya 2. Tapi sekarang, setelah revisi, tunggu saya cari dulu surat revisinya. Revisi. Nanti ingat ya, tanggal 15 kita ya. Sudah bisa terbaca suratnya, Pak? Bisa. Ini revisi. Revisi untuk MI. Itu gelombangnya itu sudah dibagi menjadi 4 gelombang. Yang semula, yang sebelumnya itu hanya 2 gelombang, sekarang sudah 4 gelombang. Jadi sebenarnya dengan 4 gelombang ini, bagi madrasah yang memiliki fasilitas kurang, itu sangat membantu. Tidak perlu harus banyak komputer klien yang disediakan, karena kalau mau kita ikuti sesuai gelombangnya itu ada 4 gelombang, 30 dibagi 4 itu kan jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya hanya 2 gelombang. Jadi kalau misalkan hanya satu dalam sesi pertama, untuk gelombang pertama itu 15 sampai. Kenapa ya? Kalau dibagi 4 gelombang untuk 30 orang itu, untuk gelombang 1 itu untuk sesi 8 orang, untuk sesi pertama 4, berarti komputer kliennya itu 4. Begitu juga dengan sesi kedua 4. Jadi dia hanya cukup menyediakan 4, sudah bisa semua mengikuti ini 4 di gelombang kedua 8 juga, sesi 1 4, sesi 2 4. Di gelombang ketiga itu bisa 7 orang, sesi 1 4, sesi 2 3. Jadi lebih ringan lagi, begitu sampai gelombang 4. Mohon maaf, tidak teredit ini. Iya, kita kembali masuk di web. Iya, Pak. Pilihannya itu. Gimana nih tadi? Oh, ini. Untuk kita kembali masuk di web ya. Saya langsung masuk di rekap. Di asesmen pengaturan sesi. Untuk pengaturan sesi, iya, ini untuk yang saya tampilkan ini untuk -1 ya. Untuk pengaturan sesi, sebenarnya ini kalau masih bisa diedit, karena ini sudah belum waktunya untuk perubahan, kita tidak bisa mengklik. Sebenarnya di sini bisa diatur manual per orang di sini. Cuman karena sekarang server pusat belum membolehkan untuk melakukan pengaturan,
maka memang tidak bisa kita mengklik salah satu di antara ini. Yang jelasnya kalau seandainya seperti yang tadi untuk sesi di madrasah tersebut hanya punya 4 komputer klien, maka bisa sampai di nomor 4 diklik untuk gelombang 1 sesi pertama, kemudian dilanjutkan lagi sampai 8 untuk sesi kedua, selanjutnya sampai selesai. Dan di sini saya lihat tidak ada cadangan ya, karena memang hanya 30 orang. Oh, ada ya? Ada cadangan. Oh, ada cadangan 4 orang. Sebenarnya ini juga sudah bisa diatur. Tapi ternyata mungkin sudah tertutup pada saat proses ini. Jadi belum ditahu ini gelombangnya gelombang berapa untuk cadangan ini. Sebenarnya Bapak Ibu untuk masalah teknis yang lebih tahu sebenarnya tim teknis kami, tim kabupaten itu Pak Fitrianto untuk jenjang MI. Kalau untuk MA itu Pak Ali Asmar. Mereka itu adalah jagoan-jagoan kami dalam hal masalah teknis seperti ini. Mereka lah yang mendampingi para proktor dalam proses pelaksanaan maupun dalam sinkron, baik sinkron gladi maupun sinkron simulasi dan sampai pada sinkron pelaksanaan. Jadi saya harap nanti pada sesi diskusi host, apakah ini mau dilanjutkan dengan diskusi atau bagaimana? Ya, bisa. Ya, nanti pada saat pelaksanaan diskusi saya harap kepada tim teknis jenjang pelaksana untuk setiap jenjangnya untuk ikut membantu bila mana ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Karena secara teknis mereka inilah yang mengikuti, yang memahami proses ini. Saya sebenarnya jujur saya tidak terlalu paham secara teknis. Di lapangan itu yang memahami itu adalah tim teknis kabupaten perjenjang tadi yang saya sebutkan. Bahkan saya itu tidak tahu untuk semi online itu saya tidak tahu bagaimana itu virtual box, karena saya belum berhadapan langsung dengan komputer itu. Virtual box-nya apa saya juga belum paham, belum lihat. Kabel LAN-nya bagaimana saya juga tidak paham. Jadi yang lebih paham itu sebenarnya para tim teknis perjenjang ini untuk kabupaten, yaitu Pak Ali Asmar, Pak Iksan, dan Pak Fitrianto. Yang jadi kalau dalam prosesnya nanti Bapak Ibu mengalami kendala, bisa langsung ke tim teknis jenjangnya. Kalau MI, Pak Fitrianto, mohon komunikasi sama beliau karena mereka itulah yang jago untuk hal-hal teknis seperti itu. Kayak terkait apa yang harus dilakukan pada saat sinkron, itu Bapak Ibu bisa langsung komunikasi ke mereka. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada host. Oke, demikian tadi materi yang dibawakan oleh Ibu Wajaliwa SE tentang teknik pengaturan sesi dan ruang ujian. Selanjutnya mungkin ke sesi tanya jawab ya. Karena di sini kan yang belum melaksanakan asesmen ini adalah tingkat MI. Oleh karena itu mungkin untuk menyampaikan laporannya dari koordinator
asesmen tingkat MA atau unek-uneknya atau bagaimana? Kami persilakan ke Bapak Pak Ali Asmar. Oke, silakan. Pak Ali. Halo Pak Ali. Pak Ali. Oke, udah. Sudah. Mungkin bisa menyampaikan kesan dan pesannya selama ini sebagai koordinator tingkat MA dalam pelaksanaan asesmen. Iya Pak Ali, bisa berbagi kepada teman-teman MI terkait apa-apa yang biasanya menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kemarin? Bisa ya Pak? Atau mungkin dari sekolah lain yang mau berbagi tentang pengalamannya pada saat, mohon maaf, madrasah lain. Siapa tahu ada para proktor yang mau berbagi pengalamannya terkait pelaksanaan ANBK ini. Izin masuk, Bu. Silakan. Halo? Bisa didengar suaranya? Silakan Pak Fitri. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya berbagi terkait dengan apa yang menjadi kendala di lapangan ketika kemarin, baik itu simulasi maupun gladi di tingkat MI, Pak. Bahwa untuk kami di tingkat MI ini, yang paling terkendala itu adalah di siswa, Pak. Karena seperti contoh soal numerasi literasi kemarin, ada soal itu yang mencocokkan kata, sehingga kebanyakan para siswa itu memang harus didampingi oleh gurunya, Pak. Karena bahkan untuk menggerakkan mouse itu agak kaku, Pak. Itu pertama untuk di siswa. Terus memang kendalanya kami di MI ini, Pak, karena juga untuk seluruh kabupaten lah MI. Untuk satu kabupaten di MI ini kan hanya satu yang alhamdulillah hari ini yang menggunakan semi online, itu pun bergabung kalau tidak salah di Hubulwatan kalau tidak salah. Nah, di semi online ini yang menjadi perbedaannya kami dengan online. Kalau di online ini, Pak, memang tergantung kepada jaringannya, Pak. Nah, akhir-akhir ini pada saat pelaksanaan baik itu simulasi maupun gladi, itu memang Wakatobi entah secara kebetulan atau seperti apa, jaringan itu memang agak kurang bagus, Pak. Sehingga di pelaksanaan baru-baru ini, di pelaksanaan gladi baru-baru ini, Wakatobi itu diserangi oleh dua masalah. Satu, masalah server dari pusat, yang kedua masalah jaringan, Pak. Terus yang masalah selanjutnya, ketika kemudian juga teman-teman sekolah ini hasil koordinasi kepala sekolah, bahwa ketika kita memaksakan untuk kemudian memakai moda semi online, kita kekurangan di server. Kita kurangnya di server. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga dari proktor di madrasah-madrasah, terkhusus madrasah Hidayah, sedikit mungkin berbagi kayak di sini di MI Nurfala mungkin, karena di sana juga saya lihat proktornya baru, Pak, karena baru mengenal ini. Karena yang saya lihat ini untuk asesmen ini untuk di tingkat MI ini terkait dengan aplikasinya ini baru satu kali diadakan tahun 2000 sebelum corona kemarin,
Itu satu kali, itu pun tidak ada sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi dan langsung pelaksanaan kemarin. Nah, itu pun waktu pada saat pelaksanaan itu memang begitu gampang, Pak. Waktu pelaksanaan tahun lalu, 2 tahun lalu. Nah, setelah masuk di pelaksanaan tahun ini, memang kendalanya teramat banyak, Pak, untuk tingkat MI karena hal baru, Pak. Apalagi semi daring. Mungkin cukup sekian, Pak Mudar. Pak, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Koordinator Asesmen tingkat MI. Mungkin sesuai tadi jawaban dari Koordinator tingkat MI Pak Fitrianto, mungkin dari madrasah ibtidaiyah yang lain yang mungkin mengalami kendala atau apa bisa langsung disampaikan di sini. Langsung kayaknya ke Min 1 ya, yang akan melaksanakan akan nanti melaksanakan asesmennya. Oke Pak, siap, persilakan ke Min 1. Assalamualaikum Ada koordinator tingkat MI-nya di sini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Min 1, alhamdulillah dari semi online ke online, hari pertama 18 sampai 19 Oktober itu semi online, ya kami terkendala dengan server. Ya, untuk ada dari tim kabupaten yang membantu kami sehingga walaupun sudah menjelang siang kami tetap melaksanakan dan alhamdulillah terlaksana. Terus yang berikutnya, untuk saat ini karena kami sudah online, terkendala di pengaturan sesi. Ya, kami terus terang pengaturan sesi kami tidak pernah diberikan penjelasan bagaimana cara mengatur sesi. Perkiraan kami, begitu kami checklist, sudah teratur dengan sendirinya. Ternyata harus kita checklist beberapa orang, baru kita simpan. Jadi untuk saat ini, kami belum bisa merubah sesi itu. Ya mudah-mudahan di Gladi gelombang 3 dan 4, bisa kami rubah untuk sesi itu. Untuk dari main barangkali hanya sampai di situ untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi jawaban dari apa namanya Proktor MI ya. Saya sudah agak lupa karena sudah hampir 1 tahun lebih kita tinggalkan ini Proktor. Demikian tadi yang pertama adalah kendala server. Mungkin ada sedikit masukan dari kami. Khususnya bagi madrasah-madrasah yang belum punya server, umpamanya kalau dia belum punya server sama sekali ya, kan sekarang di dana bosnya itu agar nanti dianggarkan untuk pengadaan servernya supaya nanti pada pelaksanaan asesmen berikutnya itu tidak mengalami lagi kendala khususnya dalam masalah server, umpamanya harus nebeng ke sekolah yang lain. Kemudian untuk pengaturan sesi ini kayaknya harus adanya koordinasi ya antara apa tadi proktor madrasah dengan koordinator tim teknis tiap jenjang. Saya kira demikian. Atau mungkin ada jawaban langsung dari dari koordinator tingkat MI-nya, Pak Fitri? Siap, izin masuk, Pak. Iya, silakan. Jadi tadi Min 1 lebih memang di pengaturan sesinya agak tidak sesuai dengan antara jumlah klien dengan jumlah sesi yang diatur per sesinya.
Jadi memang kemarin setelah kita periksa dengan Ibu Koordinator, ternyata memang dari jumlah siswa yang yang di checklist kemarin, yang semuanya di checklist itu ada sekitar 25. 25 Pak. Nah, kenapa 25 kemarin? Karena saya lihat itu mungkin lupa dian sama operatornya, lupa digeser ke halaman keduanya. Karena memang di halaman keduanya juga itu Pak, ada masih sekitar 10 orang siswa, kalau tidak salah ya 10 orang siswa Iya, yang 10 orang. secara otomatis masuk di sesi pertama karena tidak diceklis pada saat pengaturan. Terus ada 4 orang cadangan, sehingga pada saat pelaksanaan kemarin yang 10 orang di lembaran kedua masih secara otomatis menjadi masih secara otomatis masuk di sesi pertama Pak. Sehingga sesi keduanya kemarin itu hanya berjumlah 5 orang dari jumlah pertama kali diatur kan 15 orang, itu yang saya cek sesi pertama. Terus untuk yang 5 orangnya dijadikan sebagai sesi kedua. Nah, di lembaran keduanya itu Pak, sebenarnya ada 14 orang siswa. 10 orang itu secara otomatis disimpan sebagai peserta sesi pertama karena tidak terchecklist. Keempatnya dijadikan sebagai cadangan. Semoga di pelaksanaan tanggal 15 itu nanti, jangan lupa untuk kemudian ketika pengaturan sesi, jangan lupa dipindahkan ke halaman kedua. Karena memang pada saat kita buka itu tidak memuat semua siswa. Karena siswa yang terdaftar di MI di Min 1 Wakatobi itu ada 34 orang, Pak. Mungkin sekian. Siap. Iya, oke, terima kasih. Berarti tinggal koordinasi antara Proktor madrasah saya dengan koordinator tertingkatnya ini. Yang ingin kami tanyakan kembali, apakah untuk asesmen tingkat MI ini hanya beberapa sekolah saja yang melaksanakan asesmen atau memang harus seluruh MI yang ada di Wakatobi, Pak? Seluruhnya Pak, tapi ada yang seluruhnya statusnya numpang. Oke, ada kalau yang begitu, status mandiri. Kalau seandainya seluruhnya, mungkin dari protokol tingkat MI yang lain, tingkat MI, siapa tahu ada yang menyampaikan keluh kesahnya pada kesempatan kali ini, mumpung kita lagi live. Mohon izin Pak Moderator. Ya, silakan. Saya ingin sampaikan ke Proktor Min 1. Ada Pak dari Sabar ya Ibu. Sabar ya. Saya ingin sampaikan kepada Proktor Min 1 bahwa sebenarnya untuk latihan terkait pengaturan sesi dan sebagainya ini sebenarnya kita juga yang jadi tim di kabupaten tidak pernah mendapatkan pelatihan secara khusus Bapak. Tidak pernah sekalipun kita mendapatkan pelatihan secara teknis bagaimana mengatur sesi dan seterusnya Pak. Tapi kita mencari referensi melalui akun yang dibagikan oleh Pak Hafid, dan saya sudah share juga di grup terkait pengaturan sesi. Ada YouTube yang dibagi sama Pak Hafid bagaimana mekanisme pengaturan sesi yang dilaksanakan pada pelaksanaan ANBK tahun ini. Tapi mungkin Bapak terlambat masuk di grup ANBK ya. Kalau Pak Arwin ada. Sebenarnya kalau Pak Arwin itu sudah lama bergabung dan saya kira sudah bisa melihat YouTube tentang mekanisme pengaturan sesi itu, Pak. Itu Pak tanggapan dari saya terkait pengaturan sesi dari Min 1. Demikian, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin dari MI Hubulwaton. MI Hubulwaton. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi selama pelaksanaan simulasi kemarin MI Hubul Watan ada banyak kendala yang kami hadapi di lapangan. Yang pertama, kendala pertama yang paling besar memang server kami belum ada. Kami mandiri walaupun pinjam di MTSN 2 Wakatobi. Siswa kami harus turun naik, kasihan. Baru dengan keadaan turun air laut jadi luar biasa. Kemudian yang seperti dijelaskan sama Pak Fitrianto tadi, terjadi juga di siswa kami di MI Hubul Watan. Banyak siswa yang belum tahu menggunakan laptop. Jangankan laptop, HP saja kadang mereka tidak miliki, kasihan. Jadi seperti tadi, siswa yang ujian mau tidak mau harus didampingi oleh gurunya. Terus kendala kemarin di simulasi terakhir, di gladi kemarin, saat kita gladi tidak bisa masuk CBT sinkron. Solusinya kemarin kami ganti ke Google Chrome. Makanya kemarin kita simulasinya lama baru selesai. Saya kira hanya itu saja yang kendala yang ada di MI Hubul Watan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi beberapa paparan dari Proktor MI Hubul Watan. Jadi di sini tadi kendalanya itu salah satunya kadang tidak punya laptop ya. Nah, kemudian tadi siswanya mungkin ada yang belum mahir dalam menggunakan laptop. Mungkin ini tinggal dari proktornya langsung. Nah, nanti tinggal mengajari kepada siswanya. Ya. Selanjutnya mungkin ada unek-unek lain lagi dari MI Nurul Falah. MI Nurul Falah ya? MI Balwara belum disiapkan waktu. Oke. Tunggu. Oh, silakan Pak. MI Balwara silakan. Oke, kami dari ujung Pulau Wakatobi ini Pak. Nah, saya kira tidak jauh beda, sedangkan di yang mereka berada di kota sudah seperti itu yang mereka rasakan, apalagi yang kami berada di Pulau Wakatobi ini Pak. Ya, yaitu kami yang menumpang di SMP Negeri 1 Binongko, terlalu banyak sekali kendala kalau kita mau ceritakan Pak. Jadi singkat saja, bahwa pelaksanaan gladi kemarin itu rata siswa yang kami bawa ini 11 orang ini atas sama dari A sampai Z. Belum jangan melihat, jangan melihat saja ini laptop tidak pernah, apalagi masih hal-hal yang seperti kemarin. Jadi semua ini dipandu oleh Mas Guru karena jangan sampai merusak punya orang. Jaringan ini. Tidak jaringan kayak. Atau Mbak? Oke, sambil kita menunggu, mungkin ada dari madrasah lain lagi, MI yang lain. Halo Pak. MI Mola Selatan. Dari MI Mola Selatan. Ya, halo, ya siap. Oke, silakan Pak, menyampaikan unek-uneknya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Kepala Seksi Pendis Kabupaten Wakatobi, dan yang saya hormati teknisi dan proktor kabupaten serta moderator dan kepada proktor sekolah atau kepala sekolah yang sempat hadir pada Zoom kali ini. Baik, terkait ANPK ini, kami MI Mola Selatan, kami menumpang dan sudah koordinasi dengan MAN 1 Wakatobi untuk nanti pelaksanaan November itu untuk ANPK. Tapi untuk sementara juga alhamdulillah sebenarnya kami sudah ada server yang sementara kami rancang. Ada teman yang tawarkan server dan sempat kami sudah coba, tapi kami belum untuk mencoba masuk di ANPK. Tapi insya Allah kami usahakan sebelum masuk kegiatan ANPK, insya Allah kami akan tetap optimis untuk tetap membuat server di MI Mola Selatan. Hanya memang kendala kami adalah jaringan online di sana atau jaringan internet. Meskipun kami ini sebenarnya masuk dalam kota, tetapi mungkin pengaruh karena kami di bagian pesisir atau di pinggir, jangankan di luar sekolah, jangankan di dalam sekolahnya kita atau di ruang kelas, kalau menggunakan semi online, di luar saja kita setengah mati. Nah, contohnya sekarang saja ini saya Zoom, tadi saya coba di sekolah, tidak bagus jaringan, tapi saya pindah posisi ke rumah. Nah, jadi mengenai ANPK ini sebenarnya kami kesusahan dalam hal semi online kalau menggunakan. Tapi kalau masalah penggunaan komputer untuk anak-anaknya kita, kami di MI Selatan, ya alhamdulillah kami sering ajarkan meskipun hanya secara istilahnya teori, langsung praktik dan tidak masuk secara online. Ya, insya Allah mereka anak-anak kami sudah ada yang bisa juga sedikit-sedikit. Kami pelan-pelan untuk berusaha supaya mereka tetap bisa membuka komputer, kemudian menjalankan mouse-nya, kemudian mengetik dan lain sebagainya. Itu kami sudah upayakan. Nah, namun itu saja karena kami menumpang, insya Allah di MAN 1 Wakatobi, karena kami sudah koordinasi dengan kepala sekolahnya, alhamdulillah kami diterima, insya Allah. Ketika kalau kami siapkan proktor atau teknisi, mereka tinggal membantu alat atau laboratorium komputer di MAN 1 Wakatobi. Kemudian juga terakhir mungkin kami juga minta bimbingan dari koordinator atau proktor, baik itu Pak Fitrianto atau mungkin dari proktor kabupaten teknisi. Kami minta bimbingan karena jujur ini merupakan awal lagi buat kami, dan jujur ada memang juga guru yang sudah juga saya istilahnya usahakan untuk mengikuti kegiatan ini, dan seandainya mungkin ada pelatihan atau sosialisasi seperti minta maaf sebelumnya selalu diadakan di MIN 1 Wakatobi dulu sebelum corona, atau masih almarhum, minta maaf ini masih almarhum Abdul Qadir, selalu ada istilahnya latihan langsung teknis, langsung berhadapan dengan komputer dan dibimbing oleh beliau. Dan saya mengharapkan itu semua ini terjadi juga untuk saat ini. Semoga ANPK ini, asesmen ini berjalan dengan baik. Itu mungkin hanya sekedar saran. Jadi mungkin hanya itu informasi dari kami sementara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari MI yang lain lagi, MI Mantigola, Pak Pangki. Siap.
Oke, terima kasih. Bisa menyampaikan unek-uneknya atau masalahnya selama ini, selama menghadapi pelaksanaan asesmen. Silakan Pak. Silakan Ya. Pak Pangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di madrasah di MI Mantigolap pelaksana NBK karena statusnya kita menumpang, kita sudah koordinasikan di Mas Kaledupa, kita menumpang di Mas Kaledupa, nanti di pelaksanaan hari hanya baru kita laksanakan pelaksanaan ANBK. Nah, ya cuma permasalahan kita kemarin di kegiatan AKMI, ya karena kita juga sekolah yang kekurangan server dan lain sebagainya, sehingga ada dua kegiatan yang dilakukan di sekolah kami yaitu NBK dan AKMI. Nah, kegagalan kami kemarin ini mungkin kesalahan kami di Satuan Pendidikan. Sebelumnya kami minta maaf kepada Proktor Kabupaten, Teknisi Kabupaten, dan lain sebagainya. Keterlambatan kami dalam mengakses informasi dan lain sebagainya. Karena jujur saja kami agak-agak pusing juga mana ANBK, mana AKMI, apalagi kekurangan daripada server tersebut. Sehingga hasil koordinasi kami kepada Mas Kaledupa, ya alhamdulillah mereka terima dengan baik dan kerjasama dengan baik, sehingga kemarin kita sudah lakukan sinkronisasi dan simulasi, tetapi kita terlambat dalam melaksanakan gladi bersih. Cuma yang berhasil kemarin kita laksanakan adalah simulasi, karena mungkin waktunya sudah lewat dan lain sebagainya. Ya Allah alam kita juga tidak tahu karena baru kali ini kita mendapatkan hal-hal tersebut. Mungkin ini adalah pengalaman pertama bagi kami. Mudah-mudahan ke depan hal-hal tersebut itu bisa kita selesaikan dan kita benahi secara bersama, dan insya Allah ketika kita masih hadapi kegiatan seperti ini, mudah-mudahan kegagalan dan masalah yang kita hadapi hari ini dan sekarang ini bisa kita selesaikan ke depannya ketika kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan asesmen. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman yang ada di kabupaten atas keterlambatan kegiatan-kegiatan dan kegagalan yang kami hadapi selama dalam pelaksanaan kegiatan AKMI. Dan kemarin juga itu ada kesalahan secara teknis, kita masih karena di Kaledupa ini lampu tidak nyala siang, sehingga kita menggunakan genset, dan ada kesalahan teknis kemarin sehingga lama kita selesaikan dan kita bisa masuk dalam kegiatan simulasi tersebut. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita cukupkan sampai di sini, Ibu Materi. Mohon izin ya untuk Pak Pangki, MI Mantigola. Ini kemarin kan Bapak menghubungi saya terkait persoalan HKMI ya. Tapi saya sulit sekali menghubungi Bapak. Karena jaringan sering di sini dia hilang-hilang. Karena jaringan Pak. di sini sering hilang-hilang. Kemarin sebenarnya saya coba hubungi Bapak melalui telepon biasa. Saya juga coba hubungi melalui WA, tapi tidak terangkat, tidak diangkat Pak. Kalau WA itu tidak aktif. Tapi kalau telepon biasa aktif, tapi Bapak tidak angkat. Padahal sebenarnya saya berusaha untuk koordinasikan masalahnya Bapak ke Kanwil, supaya dicari bagaimana solusinya. Tapi ternyata kita tidak bisa hubungi Bapak. Jadi bagaimana itu Pak? Angki? Iya. Tidak bisa Kak kalau hari ini atau sebentar malam dicoba kembali?
untuk gladi AKMI? Malam karena jauh teman sekolah di Mas Lebih. Bagaimana Pak? Untuk kalau malam mungkin agak nggak bisa ya, karena kita kan di laut, kemudian kegiatan tempat menumpang kita itu di darat. Kalau siang bisa tidak Pak? Karena kalau tidak ditemukan solusi dari permasalahan Bapak, nanti sampai ke depan ini kan sudah gladi bersih kalau saya tidak salah. Permasalahan Bapak nanti pada saat pelaksanaan AKMI tidak bisa mengikuti. Saya coba koordinasi kembali dulu ke saudara di Mas Kaledupa itu. Iya Pak, kan katanya Pak Fandi, kalau siang kan di situ tidak menyala lampu. Mungkin Bapak bisa berkorban sedikit lah, beli minyak untuk generator supaya bisa diselesaikan masalahnya Pak. Bisa ya Pak? Bisa. Kemarin itu yang berhasil simulasi saja yang dilakukan. Karena AKMI ini, AKMI ini juga penting. Ini adalah kerjasama antara Kementerian Agama dengan Bank Dunia. Jadi sama pentingnya dan ANBK tidak bisa ditinggalkan Pak. Halo, Emak Kaledupa. Iya. Halo. Baru ya, silakan Pak Askari. Iya Pak. Demikian Pak. Oh ini. Iya bagaimana Pak? Ada masalahnya Pak? Iya. Oh kayaknya baru terhubung ini Bapak. Kita kasih keluar saja. Assalamualaikum Bapak Haji. Iya. Sepertinya Bapak baru terhubung ya. Halo. Pak Panggi nanti koordinasi langsung dengan kita punya Nomor WA kaitannya dengan segala persiapan kami tentang pelayanan Bapak, nanti kami tetap siap. Panggi. Halo, Panggi. Tidak stabil memang jaringan internet. Mungkin jaringannya itu Pak. Ya jaringan mungkin. Halo Panggi. Tidak dia unmute. Mute. Kalau begitu nanti saya koordinasi. Dia salah klik las anu lah. Dia salah klik las anu. Nanti saya koordinasi ulang sama Dokter. Dia rank tadi itu gara-gara dia sebut Pak Askari tiba-tiba langsung muncul Pak Askari. Dia sebut Pak Askari tiba-tiba langsung muncul Pak Askari. Iya saya lanjut Pak. Ya. Okay. Tanggapan saya terkait hampir semua MI itu mengalami kendala server dan kekurangan fasilitas komputer klien. Saya itu berharap sebenarnya kan ada dana BOS. Bapak Ibu Kepala Madrasah, kayak untuk MI Hubul Watan, Ibu Jana masih monitor ya? Halo? Ibu Nurjana? Sudah tidak monitor lagi Bu Nurjana ya? Ibu Lina? Masih. Ibu Jana, saya mau bertanya sama Ibu. Kemarin itu saya dengar untuk dana bosnya itu dibelikan HP. Ini sebenarnya kontribusinya apa sih? Kenapa harus beli HP? Kenapa tidak beli komputer saja? Laptop?
Nanti giliran dia sekarang yang mengeluh, katanya tidak punya server lah, tidak punya komputer klien lah. Ibu Jana. Jadi HP. Bu Jana. Tidak beli HP. Beli apa, Bu? Dana bosnya kemarin, tambahan dana bos yang untuk akhir tahun. Dibelikan apa? Untuk rencana ke depannya ini, kita mau beli receiver dengan receiver untuk anu Kak, untuk TV kabel Kak. Ibu Jana. Halo. Saya dengar kemarin itu dibelikan belikan HP itu dana anggaran bosnya. Kenapa tidak beli komputer server? Kalau komputer server ya harganya puluhan ya. Tapi kalau untuk laptop kayaknya bisa. Kenapa harus beli HP sih? Untuk apa Bu Jana? Beli HP yang kemarin untuk selfie atau untuk apa? Untuk telepon tanyakan bos. Kopi berbawa. Yang Abun dia gunakan untuk HP. Nanti kita belikan di dana apa lagi? Receiver. Coba budgetnya itu anggaran hanya untuk beli HP. Giliran sekarang kalau tidak punya server, tidak punya komputer klien. Makanya peruntukan dana bos itu untuk hal yang urgen. Jangan untuk hal yang tidak perlu. Perlu sih, tapi masih ada yang lebih perlu, yang lebih penting untuk harus dibeli. Terus satu lagi Pak Pangki Pak Pangki masih monitor ya Pak Pangki? Kemarin itu kenapa dibelikan untuk apa? Satu buah laptop itu yang untuk tambahan. Oh, jadi sekarang laptopnya sudah berapa Pak? Kalau laptop sekolah itu satu. Oh, berarti baru satu. Kalau AKMI ini kan sebenarnya Bapak punya siswa itu yang terdaftar 5. Kalau misalkan punya laptop 3 dan modanya itu online, mungkin bisa Bapak atur sesinya 2 sesi. Tidak perlu harus numpang di orang, Pak. Kalau kemarin itu ada 2 laptop kita bawa, 2 juga dari Mas Kaledupa. Pinjam lagi. Hari ini kita berusaha untuk pinjam di teman-teman di Sanabia Tegola. Mudah-mudahan mereka yang gunakan kemarin itu masih ada. Tapi persoalannya untuk AKMI ini agak sulit Pak, karena dari kemarin itu kita tidak melalui prosesnya dari awal. Jadi untuk mengubah kembali dari online, dari semi online ke online itu saya belum tahu mekanismenya bagaimana. Jadi hanya harapanku ke depan ini untuk khusus MI, Bapak Ibu Kepala Madrasah itu pelan-pelanlah dicicil. Belilah laptop 1 biji setiap pencairan supaya jangan kesulitan terus masalah fasilitas. Bukan. Karena saya yakin bukan hanya akan tahun ini pelaksanaan asesmen, pasti ke depan pasti akan dibutuhkan lagi itu laptop atau server. Ada pertama 100, ini 100. Oh, nah ini 100, ini kan 200. Di sini 103. Iya, Bapak Ibu 95. Kepala Madrasah jenjang MI. Untuk min 1 saya harap juga, karena min 1 saya tahu anggaran bosnya itu sangat besar.
Jadi saya mohon kepada kepala madrasahnya prioritaskan dulu itu server atau komputer kliennya. Jangan dulu beli yang lain. Karena ini masalah asesmen. Nanti ke depan kalau ujian lagi menggunakan komputer, kesulitan lagi. Itu terus sebenarnya yang jadi kendala. Min 1 masih dengar, masih monitor ya? Monitor. Ya. Minta tolong Pak Muhammad, kalau masih monitor itu kamatnya, disampaikan itu servernya segera dibeli. Anggarannya banyak kok. Sudah Bu. Jumlah siswanya kan besar. Kan hanya 95 orang. Iya, untuk Ibu Nurjana, kita tolong nanti kalau pencairan berikutnya jangan lagi ya Bu beli yang tidak perlu. Ibu Jana masih monitor. Iya. Iya Bu. Minta tolong ya Ibu, prioritaskan dulu kasihan. Fasilitasnya kita. Nanti kita usahakan. Sama yang lain-lainnya juga ya. Pak Panggi. Alhamdulillah Pak Panggi sudah mulai menyicil 1. Sementara ini dia kurang 5. Pak Fitri untuk di MI Al-Ikhlas atau Wandokain? Iya. Minta tolong sampaikan sama kamatnya. Sudah 2, di Wandokain juga. Ini hanya dimintakan 5 juta, SP-nya dia 5 juta, nanti SP-nya ini baru dia 5 juta lebih. Jadi 5 juta juga kurang 2 orang. Kan di sini kan Baik, hanya itu tanggapan dari saya. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak mengalami hal yang seperti ini lagi. Terima kasih. Kalau untuk informasi kenapa Bapak berikan padahal kita siapkan padahal sama bisa harus dikurangi karena Oke, satu itu saya. Oke, demikian tadi mungkin saya ambil kesimpulan dari beberapa tanggapan dari para proktor MI. Yang pertama itu kendala yang dihadapi adalah masalah server. Untuk masalah server ini khususnya mungkin untuk tingkat MI karena mungkin pelaksanaan asesmen ini kan baru tahun ini ya, kalau tidak salah. Jadi mungkin bagi madrasah-madrasah yang belum punya server, mulai dari sekarang di perencanaan bosnya itu mulai sedikit-sedikit menganggarkan mungkin mulai dari servernya, kemudian laptopnya dan lain sebagainya. Kira begitu. Kalau untuk tingkat begitu juga mungkin yang untuk tingkat MA dan tingkat MTS. Kemudian untuk kendala yang kedua tadi itu adalah dari masalah teknis saja sebenarnya ini kayak pengaturan sesi itu tinggal butuh koordinasi antara proktor tingkat madrasah dengan koordinator setiap tingkatan. Kemudian tiap tingkatan nanti koordinasinya ke proktor kabupaten. Kemudian masalah sinkron ya, sinkron. Kalau masalah sinkron saya kira juga masalah teknis, tinggal butuh koordinasi antara masing-masing proktor dengan koordinatornya tiap-tiap tingkatan ini. Oke, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya ini harus yang menutup acara kegiatan ini adalah moderator atau langsung kita serahkan ke dari moderator sudah menyerahkan langsung ke host kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri kegiatan pendampingan sosialisasi penyelenggaraan asesmen nasional tahun pelajaran 2020-2021 lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita
tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lepas. Silakan. Pak Kepsek Enteslia. Sudah ada sama Pak Rahmat tadi berkas yang ditandatangan semua. Sima guru Tommy ya itu yang Pak Ane di mana ini? Gimana kabar yang di ujung sana Binongko? Di Mawala ini. Binongko. Halo, di kopi. Pak Jamil, Pak Jamil. Apa Binongko? Baik. Mandua. Mandua ini Mandua. Pak Deden. Ada PKS-nya kah? Oh iya. Mantap. Ini rame-rame ini Pak Ali Asmar ini. Laptopnya bermasalah, apa yang terjadi? Tadi. Begitu kah? Kita baru meeting saja ini sudah lengkap dengan konsumsinya semua. Tidak rusak HP-nya, komputernya. Kordif, izin itu kayaknya min satu alatnya tinggal dikasih satu ya ajukan tangan. Pak Fitrian, karena dulu itu kan PJJ. Yang kemarin aman tuh. Apa yang mau sampaikan Pak? Harus sama apa yang mau disampaikan? Ya ada PKS satu. Ada mungkin yang disampaikan. 100. Nah itu dari Universitas 240 ya. Ada yang mau disampaikan Pak Kamat? Satu. Diraiskan ya. Iya betul. Karena di bawah bayar kan itu. Berarti sekali itu kalau terpisah tapi sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terkait dengan kegiatan ANBK yang tadi saya sempat mendengar tentang servernya, insya Allah Ibu Kunin akan dianggarkan KKDL akan terwujud tahun depan. Untuk tahun ini sekarang belum bisa Ibu sampaikan bahwa nanti ini pencarian dia bertahap. Jadi untuk tahun ini anggarannya tidak ada, tapi insya Allah tahun depan itu akan pengadaan hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Sip Pak, sip. Insya Allah tanya dulu. Terima kasih. Sip Pak. Dari Enteslia Pak, jangan lupa diingatkan dokternya untuk terus memantau web. Ada yang mau disampaikan perubahan pengaturan sesi. Koordinasi juga sama Pak Fitri ya. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan sama beliau. Iya, oke. Terkait dengan
pelaksanaan asesmen kemarin, siapa tahu ada kendala atau masukan kebaikan kita ke depan. Pak Fandi masih monitor ya? Pak Fandi? Pak Fandi? Pak Fandi sudah keluar ya dari Zoom? Atau yang lembaran keduanya 98. Oh iya, untuk absennya jangan sampai dilupa di SD, saya sudah share juga di di Zoom itu, ada juga di grup. Ada di grup, ada juga dikurangi ya. Hanya beri sampai 100. Sedangkan tiganya ini nanti Bapak bawa di satunya. Kemudian untuk kuota kegiatan besok, nanti sebentar baru kita share lagi. Iya. Termasuk dengan link Zoom-nya. Ulangi. Jam 19. Kita sebenarnya butuh Pak Fandi ini. Masalah kami belum tuntas itu MI Mantigola. Masih ada dia ini. Kayaknya sudah keluar. Pak Pangki juga sudah keluar. Iya dengan apa-apa. Kalau keluar masih ya. Berapa orang sih? Tes 1 2 3. Sudah bisa. Saya kalau